Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Taurus di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena bacaan ini bersifat vice versa untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau tidak cocok dengan kamu, kemungkinan milik orang terdekat kamu seperti pasangan, orang lama, orang baru, atau bisa jadi malah orang-orang di sekitar kamu, teman, kerabat, tergantung sama siapa kamu dealing di minggu ini ya. Oke, ada Six of Swords, Two of Pentacles, Nine of Cups, Three of Swords, Page of Wands, Eight of Cups, The Chariot, Ten of Cups, dan juga The Moon. Wah, ada suasana hati yang kurang stabil, on off, moody, ya, mudah kepancing emosi. Kalau situasinya enak, menyenangkan ya kamu adem-adem aja. Tapi kalau situasinya lagi kacau ya, masalah keuangan, kamu mungkin dikecewakan, ada lagi masalah dari pekerjaan, mungkin kamu akan mudah terpancing emosi atau terbawa-bawa ini emosi ke dalam hubungan kamu dengan pasangan. Kamu punya masalah di pekerjaan atau kamu mengalami kesulitan keuangan. Nah, ketika ketemu sama pasangan malah dibawa-bawa itu. Harusnya bisa profesional ya. Kalau misalnya masalah pekerjaan, masalah di pacaran, ya masalah untuk hubungan pacaran, rumah tangga itu beda lagi. Mungkin kamu di sini butuh teman curhat, pengen didengarin untuk keluh kesah kamu. Kamu mungkin berharap pasangan kamu memberikan kamu solusi, pencerahan. Kalaupun misalnya nggak ada solusi, seenggaknya dia itu memberikan motivasi lewat saran atau nasihat-nasihat. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, dan juga Gemini, Aquarius, Libra. Ada kekecewaan, ada sakit hati, sedih. Kamu mungkin merasa nggak dianggap, sehingga sebaiknya aku pergi aja lah. Ada beberapa di antara kamu cepat di dalam mengambil keputusan. Ketika kamu merasa udah nggak dianggap, udah langsung kamu pergi tinggalin si dia. Untuk apa aku bertahan sama seseorang yang bakalan nyakitin aku aja? Lebih bagus aku move on aja. Ya, ada Six of Swords. Ada beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan di minggu ini. Bisa jadi keluar kota, keluar negeri. Juga ada beberapa di antara kamu merupakan public icon. Perjalanan yang kamu lakukan ini diketahui oleh banyak orang. Bisa jadi kamu selebgram, konten kreator ya. Sambil jalan-jalan, sambil bikin konten. Beberapa di antara energi yang saya sebutkan tadi, ada yang mulai ngedeket-deketin kamu. Tapi mungkin kamu lebih bagus, aku pergi aja dia, aduh, aku takut lah, nanti dia nyakitin aku lagi. Padahal dia mungkin ingin merajut hubungan lagi sama kamu, berusaha untuk menarik perhatian kamu kembali. Aku gak mau sama dia kembali lagi, nanti dia ikat aku, dia kekang aku gak bisa bebas, gak bisa ngapa-ngapain. Saya ngerasa sih dia ini rindu banget sama kamu, kangen dengan kenangan-kenangan manis antara kamu dengan dia dulu. Ada Five of Wands, ada Page of Cups ya, ada konflik, bisa jadi ini adalah konflik batin yang kamu alami ya. Di satu sisi kamu mungkin tercharmed oleh si dia, kamu agak-agak tergoda, perhatian kamu mungkin agak teralihkan ke dia karena dia ngedeket-deketin kamu, cari-cari perhatian, berusaha menarik kamu kembali lagi ke hubungan yang pernah kamu dan dia jalin bersama dulu. Nah, ini bisa jadi mantan ya, bisa jadi juga orang baru. Tapi kamu sepertinya masih dealing dengan trauma, sesuatu yang pernah nyakitin kamu. Kamu gak pengen hal itu terulang lagi. Lebih bagus aku menghindar deh gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang menghindar malah. Dia ngedeketin kamu begini ya kan, kamu malah lari jauh. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Taurus.
Ada Three of Pentacles, Judgment, the Stars, the Moon, Five of Wands. Yap, muncul Five of Wands ya di sini. Tadi ada Five of Wands, Ace of Pentacles, Justice, dan juga Queen of Wands. Beberapa di antara kamu ada yang udah menikah nih gitu. Cuman ya ada keretakan di dalam rumah tangga. Mungkin sempat berpisah atau cerai ya. Tapi seperti ada pertemuan lagi, si dia pengen deket-deket sama kamu. Kalau bisa kita merajut ulang lagi hubungan kita yang dulu. Saya ngerasa ada orang ketiga yang mempertemukan kamu dengan si dia. Ada orang ketiga yang berusaha nyatu-nyatuin kamu lagi dengan si dia ini. Tapi kamu takut. Nanti aku bermasalah lagi kayak dulu sama dia. Nanti dia bawa-bawa masalah lagi, aku yang menderita. Kalau bisa ya dapat seseorang yang baru, yang benar-benar solid, vibrasi kita itu matching, dia bisa diajak kerja sama. Kalau membangun rumah tangga itu kan ibarat kita membangun timnya, tim yang solid, saling berkontribusi, bukan cuma salah satu aja yang selalu berkontribusi, tapi yang satunya lagi juga 50% gitu. Kalau ada sifat-sifat dependent itu ya yang ada sifat yang dependent ini menciptakan dominator kan. Kalau kamu nggak pengen didominasi oleh pasangan kamu harus independen. Demikian juga pasangan kamu. Sebenarnya hubungan yang baik itu adalah ketika kita bring our best into a relationship. He brings his best into our relationship too gitu. Jadi dia bawa hal-hal yang baik dari dia, hal-hal yang baik dari kamu. 50% contribution dari dia, 50% dari kamu. Jadi ketika ada masalah, diselesaikan sama-sama. Tanggung jawab juga dipenuhi sama-sama. Ada equality. Ada kesetaraan. Pasangan kita juga ngehargain kita kalau kita nggak dependen. Tapi kalau kita dependen secara tidak langsung, sebenarnya kita udah nge-create pasangan kita menjadi mendominasi. Kalau kita didominasi karena kita depending, seharusnya sadar diri dong gitu ya kan. Iya, kalau kita didominasi ya harus kembali kita refleksi ke diri sendiri juga, apakah kita selama ini bergantung sama dia atau enggak. Kalau kita enggak bergantung tapi kita didominasi, ditekan-tekan, ini udah keterlaluan namanya ya kan. Jadi perlu berpikir yang realistis, logis di dalam menentukan atau membangun suatu hubungan yang sehat. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Taurus. Getting to know each other, this could be the one. Untuk beberapa di antara kamu yang jomblo, ketemu dengan seseorang yang baru, mungkin kamu yang konflik batin, kamu banyak pertimbangan, aduh nanti dia si ini, dia itu gitu ya kan, kamu mikirinnya macam-macam. Mungkin karena pengaruh pengalaman yang menyakitkan yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya sama orang lain, jadi kamu lebih teliti, lebih banyak was-wasnya menentukan pasangan sekarang ya. Jadi ada konflik batin. Kalaupun misalnya memulai hubungan dengan seseorang yang baru, bukan perkara yang mudah, ketemu beberapa kali langsung jadian, enggak seperti itu. Kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri dan juga mengenal seseorang ini. Untuk kamu yang pacaran atau udah menikah, ada nih yang berantem. Mungkin pernikahan kamu belum lama atau pacaran kamu belum lama. Bertengkar. Tapi justru pertengkaran inilah yang akan mengenalkan karakter satu sama lain. Kalau nggak ada pertengkaran, kita nggak akan menemukan sisi asli pasangan kita. Ya, ini seperti trial and error. Dari trial and error itulah kita mengetahui mana yang benar ya. Ya, manfaat dari pacaran sebenarnya untuk apa? Untuk mengenal satu sama lain sebelum ke jenjang pernikahan. Lebih bagus urak-urakan nampak aslinya ketika pacaran daripada ditutup-tutupi setelah menikah, ketahuan aslinya kan menyakitkan. Oke. Yang kedua ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek.
Iya, untuk beberapa di antara kamu, walaupun di tengah-tengah hubungan kamu ada hal-hal yang menyakitkan ya, pernah bertengkar, pernah sampai berpisah, ya, tapi bisa berteman kembali gitu. Ini sebenarnya adalah soulmate kamu, romantic partner. Tapi untuk merajuk hubungan yang serius, seperti ada pertimbangan, mikir keras, ada khawatir, takut nanti kejadian hal yang menyakitkan kembali seperti yang dulu gitu ya. Oke, ya dipikirkan lagi ya, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan kembali dengan mantan atau enggak, atau hanya sekedar jadi teman aja ya. Ya, oke, ada deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Ada seseorang di hubungan ini yang memakai topeng. Kalau bukan si dia, bisa jadi kamu. Berteman, terlihat akrab, romantis, walaupun udah jadi mantan, walaupun udah berpisah. Ketika kamu dengan mantan ini bertemu, terlihat akrab, kompak, tapi sebenarnya cuma di luar aja. Dalam hati masih bergejolak. Ya, apalagi kalau kamu udah punya anak ya, harus tetap terlihat akrab ya kan, demi menjaga mental dan perasaan si anak. Gimana pun juga, suatu hubungan yang udah menghadirkan anak nggak akan bisa terpisahkan walaupun udah bercerai, karena ada anak di sini yang akan selalu mempertemukan kamu dengan orang lama, baik itu urusan untuk biaya masa depannya si anak. Tentu akan ada komunikasi di sana. Awal-awalnya mungkin orang ketiga yang menyampaikan ya, yang menjadi perantara. Tapi lama-lama ya secara langsung kamu dengan orang lama ini. Sepertinya kebanyakan energi yang tampak di kartu kamu ini adalah kamu dengan orang lama ini. Oke, demikian untuk Taurus. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa energi ini nggak cocok, sebagian saja ambil yang cocoknya. Diabaikan yang nggak cocok, anggap ini sebagai fun reading ya. Tetap bersemangat ya, semoga berbahagia. Goodbye.